Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Smibah dimanapun berada, saya Made Rahma sebagai host yang akan menemani selama beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Smibah, Senin Bincang Atraktif, Edukatif, Literasi, Kreatif. Satelit Smibah merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Iwan Jimat SKM MSI selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu sahabat Smibah yang menyaksikan tayangan ini. Selamat pagi sahabat Smibah. Semangat, sehat selalu. Saya berterima kasih diundang dalam podcast kali ini yang tentunya banyak informasi yang perlu kita diskusikan untuk kemajuan dan mutu pendidikan di SMP 3 Bangli ini. Terima kasih. Dari sapaannya, narasumber kita kali ini terlihat sangat bersemangat dan bersahaja sekali ya. Sebelumnya, terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk bisa hadir hari ini untuk menyapa sahabat Smibah dan mengedukasi sahabat Smibah. Semoga Bapak selalu sehat dan bersahaja. Terima kasih Astungkare. Astungkare. Nah, episode kali ini akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dalam dunia pendidikan, yaitu sekolah ramah anak. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek akademik saja, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan setiap siswa. Namun sebelum beranjak pada pembahasan mengenai sekolah ramah anak, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih kondisi kesejahteraan anak di Kabupaten Bangli saat ini. Terima kasih Rama. Jadi termasuk juga sahabat Smibah semua mungkin yang mendengarkan podcast ini. Jadi kalau kita bicara masalah kesejahteraan anak di Kabupaten Bangli ya tentu kita melihat apa sih yang dimaksud kesejahteraan ya. Kalau kesejahteraan itu dari undang-undang mengatakan adalah suatu tatanan atau pola hidup di mana kita bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara sosial, fisik maupun rohani. Nah kalau kita bicara masalah kesejahteraan kan cukup luas ini. Ya, betul. Jadi sekali, cukup Pak. luas sekali. Oleh karena itu tentu kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ya. Sahabat Smibah, di sana sangat jelas disebutkan bahwa anak-anak itu mempunyai hak dasar atau hak haki. Di undang-undang itu disebutkan juga yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang sampai berumur kurang dari 18 tahun itu dulu. Jadi kalau anak-anak yang di SMP 3 Bangli ini juga termasuk anak-anak karena umurnya memang masih kurang dari 18 tahun. Nah, di hak dasar itu disebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan, untuk berpartisipasi dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, bagaimana di Kabupaten Bangli kan itu pertanyaannya. Ya, betul sekali. Kalau Kalau kita lihat Rahma dan teman-teman sahabat Smibah semua, di Kabupaten Bangli kesejahteraan anak itu sudah terpenuhi. Secara kualitas kita lihat bahwa Kabupaten Bangli itu sudah mendapatkan sertifikat atau kategori sebagai Kabupaten Layak Anak. Apa artinya? Bahwa kalau kita sudah pemerintah pusat melalui Kementerian PPA sudah memberikan kategori Kabupaten Layak Anak, berarti kabupaten tersebut telah mampu memenuhi hak dasar dan perlindungan khusus terhadap anak di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, saya yakinkan bahwa kesejahteraan anak di Kabupaten Bangli sudah berjalan, tentu secara kualitas akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga nanti kesejahteraan anak yang terbaiklah yang akan didapat oleh anak-anak di Kabupaten Bangli secara keseluruhan. Mungkin Niko Rahma yang dapat yang sampaikan. Oke, jadi kesejahteraan anak di Kabupaten Bangli sudah sangat terpenuhi ya Bapak ya. Oke, jadi sebenarnya menurut Bapak sendiri mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Smibah apa sih itu sekolah ramah anak dan apa kesinambungannya dengan kesejahteraan anak. Kalau kita lihat mungkin sahabat Smibah juga tidak terlalu sulit untuk mencari informasi tentang sekolah ramah anak. Prinsip sekolah ramah anak ada dua. Yang pertama bagaimana hak anak terpenuhi di sekolah tersebut dan anak-anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan sebagainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah tersebut mampu menerapkan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Prinsipnya itu.
Jadi apabila prinsip itu sudah terpenuhi, maka sekolah itu sudah dapat dikatakan sebagai sekolah ramah anak. Tentu secara administrasi, pemenuhan dan sebagainya, persyaratan tentu ada hal-hal yang memang harus dipenuhi. Tapi secara prinsip, secara umum, sekolah ramah itu adalah sekolah yang sudah menjalankan atau memenuhi hak anak dan perlindungan terhadap anak, dan sekolah yang sudah memberikan lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat bagi proses belajar mengajar di sekolah tersebut bagi anak-anak yang menuntut pendidikan di sana. Mungkin itu, Rahmat. Selain sekolah ramah anak, kami juga sering mendengar mengenai Kabupaten Layak Anak. Mungkin Bapak berkenan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai konsep Kabupaten Layak Anak dan sejauh mana indikator ketercapaiannya khususnya di Kabupaten Bangli ini. Ya, terima kasih, Rahmat. Sahabat Semiba semua, mungkin di awal percakapan untuk menjelaskan kesejahteraan kami sudah menyinggung tentang Kabupaten Layak Anak. Nah, ini penting sekali karena ini berkaitan erat sekali dengan sekolah ramah anak. Kalau Kabupaten Layak Anak adalah suatu kabupaten yang sudah melakukan sistem perencanaan pembangunan yang tergenerasi untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian masyarakat, dunia usaha, kemudian juga lembaga masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi intinya itu. Jadi ada sistem pembangunan dilaksanakan sudah berdasarkan kebutuhan hak anak dan perlindungan anak, kemudian pelaksanaannya dilakukan secara integrasi antara pemerintah, masyarakat, mungkin dunia usaha, lembaga-lembaga masyarakat dan secara seluruh dan terintegrasi. Itu prinsipnya. Jadi kapan kabupaten itu dikatakan layak anak? Apabila sudah betul apa yang disampaikan tadi, yaitu indikator-indikator kabupaten layak anak. Jadi ada satu indikator kelembagaan dan ada 5 klaster yang harus dipenuhi. Yang pertama itu klaster 1, hak sipil dan kebebasan. Kemudian klaster 2, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster 3, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Klaster 4, pendidikan dan penguatan waktu luang. Klaster 5 adalah perlindungan khusus. Nah, ini teman-teman Semiba atau sahabat Semiba perlu dipahami bahwa dari indikator yang saya sampaikan tadi itu ada juga indikator-indikator lain yang harus terpenuhi, yaitu 24 indikator dan ada ratusan sub-indikator yang harus terpenuhi agar kabupaten itu bisa disebut sebagai kabupaten layak anak. Nah, contoh misalnya di kelembagaan. Nah, di kelembagaan itu justru menjelaskan bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan KLA. Contoh misalnya apakah sudah ada Perda Kabupaten Layak Anak, Bangli sudah punya. Kemudian bagaimana pengorganisasian Kabupaten Layak Anak, apakah sudah terbentuk gugus tugas yang melibatkan seluruh stakeholder, Bangli sudah. Bagaimana tentang rencana aksi daerahnya, kita sudah, dan sebagainya. Kemudian di klaster pendidikan misalnya, bagaimana hak-hak anak di dalam dunia pendidikan itu bisa terpenuhi dengan baik dengan berbagai aspek kegiatan yang kita lakukan. Dan yang terpenting dalam penilaian Kabupaten Layak Anak itu adalah sifatnya adalah semuanya harus berdasarkan data impris, data yang sudah ada. Contoh misalnya, pertanyaannya apakah SDM di Kabupaten Bangli sudah terlatih konvensi hak anak? Pertanyaannya, jawabannya kan sudah. Berapa jumlahnya? Misalnya untuk satu sekolah misalnya harus minimal ada 2-3. Kita tulis sudah jumlah 3 orang. Yang terakhir ini yang tidak bisa diolok sertifikatnya. Jadi akan ada sertifikat sebagai bukti empiris. Oleh karena itu tentu memang kita harus bersemangat ini bahwa pemenuhan Kabupaten Layak Anak kalau sudah sampai mendapat sertifikat itu luar biasa komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan. Ini tidak hanya boleh dilakukan hanya dengan kiasan-kiasan kata semata, tapi ini adalah data empiris bahwa pemenuhan hak anak di Kabupaten Bangli sudah betul-betul dapat terpenuhi. Tetapi Rahma dan sahabat Semiba yang saya hormati, tentu dalam gradasi atau kategori pemenuhan Kabupaten Layak Anak juga ada 5 kategori ini. Yang pertama adalah pratama, yaitu apabila nilai indikatornya antara 500 sampai 600. Kemudian yang kedua adalah madya, apabila nilai indikatornya 601 sampai 700. Kemudian nindya 701 sampai 800. Kemudian utama 801 sampai 900 dan KLA 901 sampai 1000. Nah, untuk Kabupaten Bangli pemenuhannya dari tahun 2022 dan 2003 itu adalah masih di tingkat pertama. Tapi saya yakin
dengan kerjasama sekarang ini sekolah-sekolah sudah mulai hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan anak-anak sudah terjamin. Nanti kita akan meningkat stratanya, tidak hanya di pertama, kemudian kemungkinan akan ada bisa di tingkat madya atau lebih nanti. Nanti tergantung dari partisipasi semua stakeholder yang memang harus bergerak bersama, bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangli. Mungkin itu, Rahmat. Saat ini tentunya banyak sekali sekolah yang ada di Kabupaten Bangli. Mungkin Bapak bisa menyebutkan berapa sih jumlah sekolah ramah anak yang ada di Kabupaten Bangli dan bagaimana peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli dalam mendukung terwujudnya sekolah ramah anak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus, sahabat Sumiba juga. Ini adalah menjadi pertanyaan yang saya kira perlu kita pahami bersama. Kalau kita lihat data di Kabupaten Bangli niki ada dua versi niki. Yang pertama, kalau untuk deklarasi atau kesanggupan dari pemerintah daerah, tentu dapat kita lihat dari SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli. Jadi semua sekolah sudah dideklarasikan sebagai sekolah ramah anak. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari pengakuan pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA, berapa sih sekolah ramah anak yang sudah terstandarisasi? Kita belum ada. Nah, oleh karena itu di tahun ini, jadi kita targetkan ada 3 sekolah yang akan kita ajukan ke kementerian untuk mendapatkan standarisasi atau dari pemerintah pusat untuk mendapatkan sertifikat SRA. Nah, ya salah satunya adalah di sini, di SMP 3 yang tempat kita podcast ini. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama pemenuhannya. Saya kira SMP 3 ini sudah tidak bermasalah lagi karena dari hasil asesmen tim provinsi yang Bapak juga ikuti dan disambut oleh Pak Kepala Sekolah di sini, dari hasil asesmen awal yang dilakukan oleh tim provinsi rasanya sih sudah baik. Hanya perlu pemenuhan persyaratan lain seperti borang, saya kira sudah juga dilengkapi, dan partisipasi semua di dunia pendidikan di SMP 3 ini saya lihat betul-betul semangat yang diberi oleh Pak Kepala Sekolah. Dari segi pendidiknya, dari segi anak didiknya, dari segi peringkat yang lain, bagaimana kantinnya, UKS-nya, lingkungan sekolahnya itu sudah sangat mendukung sekali. Saya kira Kabupaten Bangli akan segera beranjak nih untuk mempunyai SRA yang akan tersertifikasi atau standarisasi dari Kementerian PPA. Saya kira di tahun ini kita targetkan 3, kemudian di tahun depan akan meningkat lagi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Jadi demikian, Rahma, yang dapat saya sampaikan seperti itu. Mungkin bisa kita lihat bahwa mungkin di beberapa sekolah masih ada kekerasan ataupun perundungan yang terkadang tidak kita sadari. Nah, bagaimana penerapan sekolah ramah anak ini dapat membantu mengurangi masalah sosial seperti kekerasan dan perundungan pada anak? Ya, kalau ini kan suatu bagian dari salah satu efek atau muara yang akan terjadi apabila suatu sekolah itu menerapkan sekolah ramah anak. Jadi prinsip sekolah ramah anak kan sudah disampaikan tadi, bahwa terjamin hak anak dan perlindungan terhadap anak, kemudian terjamin lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan aman gitu. Nah, salah satu ciri dari penerapan sekolah ramah anak adalah pencegahan terhadap kekerasan anak di sekolah. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, psikis, kemudian seksual, kemudian penelantaran anak, jadi pemaksaan kehendak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, termasuk juga pencegahan terhadap perundungan atau bullying yang sekarang. Tadi pagi saya kira kalau mengikuti acara di TV, saya dengar juga ini dibahas betul di Kementerian Pendidikan bagaimana pencegahan bullying terhadap anak, karena bullying ini efeknya sangat besar. Oleh karena itu, apabila semua sekolah sudah menerapkan dengan program sekolah ramah anak ini, saya kira kasus-kasus kekerasan terhadap anak, bullying terhadap anak akan bisa dicegah. Karena usaha-usaha preventif sudah pasti dilakukan. Jadi tidak hanya mengenal hari Senin, Selasa, Rabu, tapi tiap hari dilakukan untuk mengingatkan anak-anak bahwa hal itu mesti dihindari karena itu berefek negatif, termasuk juga akan bisa menurunkan mutu dan kualitas pendidikan di suatu sekolah. Jadi saya kira kalau sekolah itu sudah melakukan sekolah ramah anak, berarti usaha pencegahan terhadap kekerasan dan
perundungan ini pasti bisa dilakukan dan pasti bisa ditekan dan bahkan bisa tidak terjadi sama sekali di sekolah tersebut. Mungkin itu Rahma yang kita bisa ambil salah satu hikmahnya dari program SRA yang kita lakukan itu seperti itu. Oh iya Pak. Jadi dari pengalaman Bapak selama ini terkait dengan kesejahteraan anak, sejauh mana masyarakat terutama orang tua sendiri terlibat dalam program-program yang mendukung sekolah ramah anak di Kabupaten Bangli saat ini? Terima kasih juga sahabat Semiba ini untuk mewujudkan sekolah ramah anak itu tidak akan bisa dicapai oleh hanya stakeholder yang ada dalam sekolah itu sendiri, tetapi harus ditunjang oleh faktor lingkungan yang ada, karena sekolah ini kan berdiri di lingkungan masyarakat. Salah satu peran masyarakat adalah di sana, bagaimana ikut menjaga keamanan, kenyamanan dari sekolah ini sehingga semua proses pemenuhan anak-anak di sekolah ini bisa terjamin. Jadi kita mungkin kepala sekolahnya, muridnya atau guru-gurunya atau petugas kantinnya kan tidak 24 jam di sini. Yang menjaga sekolah ini karena kan masyarakat sekitar. Nah oleh karena itu peran masyarakat sekitar, terutama misalnya tetangga yang ada di lingkungan, kemudian perbekal atau kepala desa, klien adat, bendese, itu sangat signifikan dalam menunjang program SRA di sekolah yang kita cintai ini gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana peran orang tua? Peran orang tua itu kalau kita klasifikasikan ada dua, peran di sekolah itu sendiri dan peran di rumah. Karena pelaksanaan pemenuhan kebutuhan anak itu tidak hanya di sekolah. Mungkin kalau anak belajar kan bisa sampai jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 2 gitu. Yang lainnya nanti kan interaksinya di rumah. Oleh karena itu peran orang tua ini kan ada dua. Kalau di sekolah dia akan mungkin berperan untuk membantu hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk pemenuhan hak anak di sekolah. Nanti dia akan tergabung lewat komite sekolah. Itu gabungan orang tua, jadi mungkin nanti tiap tahun di awal ada ketua komitenya ngomong, duduk bersama dengan guru-guru dan sekolah apa sih yang harus dilakukan tahun ini sehingga kebutuhan anak-anak untuk proses belajar itu bisa berjalan dengan baik. Itu perannya untuk di sekolah. Kalau peran di rumah, orang tua tidak boleh tinggal diam karena kewajiban untuk pemenuhan hak anak tidak hanya di sekolah saja oleh guru saja, tapi oleh kita semua. Bagaimana perannya di rumah sebagai orang tua? Yang pertama, memberikan waktu belajar yang bagus pada anak-anak. Kemudian menyiapkan tempat yang bagus, misalnya lampu penerangannya harus bagus di rumah. Kemudian bagaimana kesehatan dan gizi anak-anak itu di rumah. Dan yang terpenting yang mungkin belum bisa dilakukan oleh semua orang, bagaimana bisa mendampingi anak, memberikan waktu untuk anak berkomunikasi tiap hari, misalnya di meja makan atau di mana, sehingga ngobrol oleh orang tua. Kamu gimana ini hari ini? Gimana, apa ada masalah di sekolah? Kalau gimana, itu yang terpenting. Jadi sebagai konselornya juga di rumah. Yang terpenting Tuhan juga sebagai role model dari anak-anak di rumah sehingga proses pemenuhan hak anak itu bisa terjadi dengan baik. Ya, jadi itulah peran masyarakat dan orang tua dalam mendukung suksesnya pelaksanaan sekolah ramah anak di setiap sekolah yang memang sudah melaksanakan program SRA ini. Mungkin demikian Rahma dan juga sahabat Semiba yang bisa sampaikan, dan tentu lebih besar lagi. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, tapi perannya lebih besar lagi dari itu untuk mewujudkan, karena ini adalah pemenuhan hak anak adalah kewajiban kita semua, bukan hanya kewajiban parsial seperti itu. Mungkin demikian Rahma. Tentu untuk mendukung dari sekolah ramah anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak, mungkin dari Bapak sendiri ada kendala-kendala yang harus dilewati untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin Bapak bisa menyebutkan apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam mendukung implementasi sekolah ramah anak, terutama dalam hal kebijakan dan sumber dayanya. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus juga. Jadi selama ini kan kita Kabupaten Bangli belum ada yang terstandarisasi dari Kementerian PPA. Ada beberapa kendala memang yang dapat saya sampaikan. Salah satunya mungkin SDM ya Rahma dan sahabat Semiba. Jadi kalau kita lihat SDM di setiap sekolah itu tidak semua terpenuhi. Salah satunya adalah guru-guru pengajar. Kalau kita lihat kan tidak semuanya belum terpenuhi. Itu merupakan kendala secara kuantitas atau jumlah. Yang kedua adalah SDM secara kualitas juga ada beberapa hambatan di mana tidak semua sekolah atau belum semua sekolah mempunyai SDM yang terlatih konvensi hak anak KH. Nah ini kan juga menjadi tantangan ke depan, sehingga nanti kita harapkan di setiap sekolah minimal ada 2-3
guru yang sudah terlatih KH, sehingga penerapan sekolah ramah anak untuk pemenuhan hak anak di sekolah itu bisa terjamin dengan baik. Nah, hambatan yang paling juga menjadi barrier untuk kita bergeraknya, masih ada anggapan ini. Ada beberapa sekolah yang menganggap bahwa kalau kita ikut atau melaksanakan program sekolah ramah anak dianggap menambah beban pekerjaan. Nah, itu yang juga menjadi kendala yang pada sebenarnya adalah tidak menambah beban pekerjaan, Rama. Sebenarnya semua sudah dilakukan. Jadi hanya melengkapi saja administrasi. Bagaimana tentang misalnya keamanan anak sekolah, bagaimana tentang kantin yang sehat kan sudah, bagaimana tentang UKS itu kan sudah ada. Hanya bagaimana pengadministrasian itu yang masih mungkin belum semua sekolah lakukan, sehingga sebenarnya tidak ada menambah pekerjaan ini. Jadi sekolah ramah anak itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itulah yang kita laporkan. Jadi tidak menambah pekerjaan, sehingga nanti kedepannya tentu kami dari Dinas Sosial dan tim kabupaten itu akan melakukan suatu penyuluhan atau sosialisasi agar seluruh SDM mengerti bahwa penting sekali pelaksanaan SRA dan tidak menambah lagi beban administrasi dan sebagainya untuk di sekolah-sekolah tersebut. Tapi yang justru akan didapatkan adalah bagaimana sekolah itu menjadi ramah anak, kemudian kejadian-kejadian seperti kekerasan dan perundungan itu bisa kita minimalisir dan cegah. Yang terpenting adalah bisa tidak terjadi lagi. Mungkin itu Rahma beberapa hambatan yang kita sampaikan kenapa sekolah ramah anak ini belum bisa semuanya berjalan di kabupaten yang kita cintai ini. Mungkin demikian. Kemudian apa harapan Bapak untuk perkembangan sekolah ramah anak di Kabupaten Bangli dalam beberapa tahun ke depan ini? Nah, terima kasih juga. Tentu harapan saya kan semua sekolah nanti sesuai dengan ketentuan melaksanakan program SRA ini. Kenapa harus semua sekolah? Jadi program SRA ini dilakukan itu menjamin dua hal. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan anak dan hak anak dilindungi. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sehat. Siapa yang tidak mau seperti itu? Kan tiap sekolah harus mau. Dan outputnya apa? Outputnya proses belajar bagus, jadi kita bisa mencegah kekerasan terhadap anak, bisa mencegah perundungan anak, kualitas belajar anak akan lebih bagus, prestasi anak akan meningkat, kemudian mutu pendidikan di sekolah akan meningkat, dan outcome-nya nanti kita akan mencapai SDM yang berkualitas di Kabupaten Bangli. Jadi harapan saya nanti ke depannya semoga semua sekolah bisa menerapkan SRA ini di masing-masing sekolahnya, karena mempunyai output dan outcome yang sangat kita butuhkan, yaitu adalah kualitas pembangunan manusia yang bagus di Kabupaten Bangli. Mungkin itu nama yang dapat yang sampaikan. Baik, dari perbincangan dengan Bapak kali ini, banyak sekali hal-hal bermakna dan pembelajaran yang telah kita dapatkan, khususnya mengenai sekolah ramah anak, yang memberikan kita wawasan baru, dan bukan hanya tentang menciptakan lingkungan sekolah untuk belajar yang aman, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik lagi untuk generasi selanjutnya. Tentunya setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kita harus mendukung mereka secara utuh, baik secara akademik, emosional maupun sosial. Baik, terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya untuk berbagi wawasan yang tentunya sangat inspiratif bagi sahabat Semiba. Untuk menutup perbincangan kita pada kali ini, mungkin Bapak berkenan untuk menyampaikan closing statement berupa pesan ataupun himbauan kepada sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Rasma. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan karena tadi sudah mungkin banyak, tapi satu pesan yang penting, ayo sahabat Semiba semua, kita dukung SMP 3 ini untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Karena apabila sudah SRA terwujud, maka hak anak, perlindungan terhadap anak, dan lingkungan pendidikan yang berkualitas pasti akan terpenuhi. Ayo dengan semangat kita dukung SMP 3 menjadi sekolah ramah anak, dan segera kita akan ajukan untuk mendapatkan standarisasi atau spesifikasi dari pemerintah pusat. Mungkin hanya demikian. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan episode kali ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan mengedukasi sahabat Semiba, serta menginspirasi sahabat Semiba untuk terus belajar dan berkarya. Sekian Satelit Semiba episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan topik dan narasumber yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Mungkin saya juga sedikit, sahabat Semiba semuanya, sebelum ini diakhiri, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf
Apabila dalam penyampaian atau sikap ada yang kurang berkenan, harapan kita semua SMP3 segera melaksanakan program SRA. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Suksemo.